selamat pagi. Pagi, Pak. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, ada baiknya kita berdua. Pada saat ini Bapak minta kesediaannya si Krisela untuk memimpin doa. Silakan langsung. Sebelum Bapak lanjutkan, kira-kira siapa yang datang pada saat ini? Siapa yang absen? Sekretaris? Dara dengan? Hanya Dara? Gimana cuti? Sakit? Sakit. Hanya Dara ya, tapi ada 46 orang yang hadir, 1 orang sakit ya. Untuk materi keseimbangan, nanti kita akan mempelajari, jadi nanti melalui kegiatan literasi, baca, peserta didik, kalian nanti dapat membandingkan reaksi yang reversible dan dengan reaksi yang irreversible. Reversible dengan yang irreversible, itu yang pertama ya. Nah kemudian kalian juga nanti melalui kegiatan diskusi dapat menganalisis terjadinya reaksi keseimbangan dinamis serta jenis-jenisnya dengan tepat. Kemudian yang terakhir untuk pertemuan ini, nanti berdasarkan data yang disajikan, peserta didik akan mampu menggambarkan grafik reaksi keseimbangan dinamis antara reaktan dengan produk. Nah, untuk memulai, biar nanti semakin kamu pahami kira-kira apa sih manfaat kita belajar keseimbangan. Nah, di sini Bapak punya sedikit informasi untuk kamu baca, silahkan kamu baca. Untuk beberapa keseimbangan yang mungkin ada atau berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Bapak mau menunjukkan, ya, di sini ada beberapa gambar mungkin reaksi. Nah, jadi tadi tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengidentifikasi atau menganalisis reaksi reversibel dan reaksi yang irreversibel. Nah, coba diperhatikan gambar yang pertama ini, kira-kira gambar apa? Apa namanya? Kertas yang dibakar. Nah, kalau Bapak katakan kertas yang dibakar itu adalah reaksi yang irreversible. Nah, kenapa dikatakan reaksi yang irreversible? Siapa yang tahu? Ya, si Tania dulu. Pendapat saya Pak, karena setelah dibakar kertas itu tidak bisa kembali lagi. Oke, baik. Depan untuk Tania. Ya, di gambar yang keempat, perhatikan itu gambar apa kira-kira? Ada pemanas air ya, ada kompor yang menghasilkan air. Nah, tapi kompornya itu berisi air ya. Kenapa airnya kan? Ada yang bisa lihat airnya? Ya, kan? Nah, kira-kira ketika airnya dipanaskan, apa yang terjadi? Airnya akan menguap dulu ya. Airnya akan menguap. Nah, kalau Bapak tutup ini, sangat rapat sekali. Pemanasnya, apa namanya, cereknya ya. Nah, kalau bahasa keren kan seringnya. Nah, kira-kira airnya yang tadi yang menjadi uap apakah akan menjadi uap terus dalam cerek tersebut? Nah, nanti dia pada keadaan tertentu meskipun panas akan menjadi mengembun. Oke, nah jadi ada proses yang menguap pada saat yang bersamaan juga ada uap yang berubah menjadi embun, mencair dia. Oke, mengembun dia. Nah, jadi pada saat itulah nanti kita katakan dia reaksinya, prosesnya adalah proses yang reversible, reaksi yang dapat kembali. Nah, di sini reaksi irreversible silakan dibaca. Ada 4. Nah, di sini ada 4 reaksi yang irreversible. Oke, masing-masing diperhatikan nanti biar kamu bisa menjelaskan apa itu reaksi yang irreversible. Reaksi irreversibel adalah reaksi yang hasilnya tidak dapat lagi diubah menjadi zat reaksi. Misalnya reaksi pembakaran atau reaksi pembakaran atau reaksi korosi. Itu dikatakan si Lorenz sebagai reaksi yang irreversibel. Reaksi yang berjalan satu arah. Oke, jadi dikatakan ini reaksinya ditulis dengan satu arah depan. Artinya dia reaksinya searah. Nah, kemudian reaksinya berkesudahan atau berlangsung tuntas. Artinya dia ketika reaktannya sudah habis, maka reaksinya telah selesai. Nah, kira-kira siapa yang bisa memaparkan apa itu syarat reaksi yang irreversibel? Ya, reaksi reversibel itu adalah reaksi bolak-balik yang laju reaksinya sama besar dengan kecepatan reaksi di kanan
dengan kecepatan reaksi di kiri. Jadi saat tercapai kesetimbangan atau biasanya itu dibilang V1 sama dengan V2. Reaksi kesetimbangan berlangsung secara terus-menerus, tetapi konsentrasi yang terlibat pada reaksi tidak berubah. Terima kasih. Yang telah kita diskusikan. Untuk lebih paham, bisa kamu perhatikan video di sini. Nah, ini di sini ada reaksi H2 tambah I2, nanti dia akan menghasilkan I2. Perhatikan di sini ada H2 yang warna biru, I2 yang warna H2 yang warna putih, I2 yang warna biru. Kelihatan ya? Yang tabungan ini. Bisa kan? Nah, ini awalnya dia. Sedangkan di sana H-nya belum ada. Masih kosong. Oke. Nah, kemudian digabungkan mereka, dimasukkan dalam wadah tersebut, maka akan terjadi reaksi. Oke, nah akan nanti terjadi reaksi H2 dengan I2, nah menghasilkan Hi. Nah, perhatikan bagaimana perpindahannya. Nah, kalau reaksinya tadi irreversible, seharusnya semua H2 dan I2-nya sama-sama habis dia. Nah, pada konsep yang ini nanti, sebagian H2 dan I2 itu tidak perlu menghasilkan Hi. Nah, perhatikan proses perpindahannya. Yang di atas itu laju membentuk HI, ya kan? Perhatikan ada dua jembatan juga, yang di atas dengan yang di bawah. Nah, perhatikan ketika gambar yang di atas itu dia membentuk reaksi antara H2 dengan I2 menghasilkan HI. Nah, sedangkan yang di bawah apa yang terjadi? Ya balik, HI yang terbentuk di sana dia kembali membentuk si H2 dan I2 dengan laju yang sama. Nah, maka reaksinya tidak akan pernah berhenti. Ada 3 gambar ya. Ada kemungkinan yang pertama. Nah, kalau yang atas ini nih, kira-kira ada zat A, zat B, yang di bawah ini, zat C dan zat D. Yang mana reaktan, yang mana produk? Ya, si telur ya. Kira-kira yang mana produk, yang mana yang reaktan? Reaktannya itu yang KB. Kenapa yang KB? Ya, karena konsentrasinya berkurang. Nah, perhatikan kan ini titik nol ya, maka konsentrasinya secara perlahan dia berkurang. Yang produk pasti si C dan si D. Nah, perhatikan pada garis mana Pak dikatakan dia setimbang pada titik waktu ini. Nah, kenapa pada waktu yang dikatakan setimbang? Karena dia tidak berubah lagi konsentrasinya. Udah tetap ya. Nah, tetapi reaksinya tetap berlangsung. Nah, kemudian untuk mempelajari keseimbangan ini nanti kita melihat dari jenis-jenis keseimbangannya dibagi menjadi 2. Ada keseimbangan yang homogen, ada keseimbangan yang heterogen. Nah, oke, baik, menurut Bapak tidak ada yang terlalu susah untuk materi yang ini. Nah, sekarang Bapak ingin kamu menyelesaikan di sini melalui diskusi ya. Ada beberapa konsep keseimbangan yang harus kamu jelaskan melalui LKPD yang Bapak buat. Ya, masing-masing kelompok silakan diselesaikan dalam waktu 10 menit mungkin. Kalau ada yang kurang jelas. Ya, semua bisa diperhatikan ke layar ke depan, semua fokus. Kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. 1. Dalam suatu gedung, seseorang ingin naik ke lantai berikutnya dengan menggunakan eskalator untuk turun. Apakah dia bisa sampai ke lantai berikutnya? Tidak, karena terjadinya proses reversibel antara seseorang ini dengan eskalator. 2. Apakah yang terjadi jika kecepatan jalan orang tersebut sama dengan kecepatan turun eskalator? Yang terjadi adalah posisi orang tersebut tetap tidak naik dan tidak turun. Seperti ini. Sekian dan terima kasih. Silakan duduk, tentang untuk kelompok ini. Oke, baik, nomor 3 kelompok siapa kira-kira? Yang mau maju, ya kelompoknya si Franciscus dulu.
Berdasarkan kurva pada saat T setimbang ditandai dengan garis vertikal putus-putus, bagaimanakah nilai R1 sama R2-nya? Di sini saya dan teman-teman menjawab kelompok saya. Sebelum melewati garis putus-putus, R1 sama R2-nya itu lebih besar si R1-nya Pak. Dan kecepatannya T1 itu melambat, sedangkan T2-nya itu bertambah. Nah, kira-kira R1-nya makin lambatkah dia atau makin cepat seiring dengan bertambahnya waktu? Dari grafik ini ya, silakan. Jason ya, sebelum melewati titik T setimbang itu, Kecepatannya itu melambat yang segi satu. ya R1 melambat. Coba perhatikan ya, bisa ditambahkan nanti di sana. Maka si R1-nya sebelum melewati titik T setimbang dia nilainya semakin lambat. Terbukti dari grafiknya itu semakin menurun. Kalau si R2-nya gimana? Baru si R2 kecepatannya itu bertambah Pak, naik. Iya, sedangkan R2-nya dia semakin tinggi. Oke, baik, tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompoknya. Oke, silakan untuk kelompoknya dia. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan yang C. Pada saat tes timbang atau ditandai dengan garis vertikal putus-putus, bagaimanakah nilai konsentrasi N2O4 dan NO2? Pada saat timbang, konsentrasi N2O4 lebih besar daripada konsentrasi NO2. Jadi bagaimana nilai konsentrasi N2O4 dan NO2 setelah melewati waktu tersebut? Setelah melewati waktu T, nilai konsentrasi N2O4 dan NO2 adalah tetap dan tidak berubah. Iya, benar sekali. Jawaban judul tadi sudah tepat. Nah, setelah melewati tes timbang, meskipun dia konsentrasinya lebih besar tadi kan, makanya dari timbang itu tidak artinya harus sama. Di sini dia terbukti masih lebih besar konsentrasi N2O4 dan NO2. Betul tidak? Dari hasil kelompok kami dapatkan setelah menganalisis bagaimana proses terjadinya reaksi kesetimbangan dari video yang tentang simulasi reaksi kesetimbangan yang baru diperlihatkan, yaitu pada reaksi kesetimbangan konsentrasi zat-zat yang ada dalam sistem selalu tetap sepanjang tidak ada pengaruh dari luar. Hal ini tunjukkan pada percobaan H2 tambah I2 kesetimbangan bolak-balik 2HI, bahwa warna-warna yang terjadi pada reaksi ini warnanya akan selalu tetap. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompoknya selanjutnya. Oke, baik, mungkin langsung saja siapa kira-kira yang bisa membuat kesimpulan untuk hari ini? Yang lagi-lagi mungkin si Arnada, silakan Arnada. Baik, saya Arnada dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan yang kita dapat dalam pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah dalam reaksinya ada dua, yaitu adalah reversible, yang dimana reversible ini dapat terjadi secara bolak-balik atau dia reaktan yang membentuk produk dan produk juga dapat membentuk kembali si reaktannya. Dan ada juga yang namanya irreversible atau yang bisa kita bilang reaksi yang terjadi dalam satu arah, atau si reaktan bisa membentuk produk namun si produknya tidak dapat lagi membentuk si reaktan. Nah, ada juga syarat-syarat terjadinya reaksi kesetimbangan, yaitu adalah reaksinya terjadi secara bolak-balik atau yang tadi yang bisa kita sebut reversible. Contohnya tadi adalah H2. Oke. Yang kedua ada konsentrasi produk dan konsentrasi reaktan itu tetap atau konstan. Yang syarat ketiga berlangsungnya secara mikroskopis atau secara tidak kasat mata. Sekian, terima kasih. Oke, baik, tangan untuk siangnya dan mungkin untuk lebih mengetahui ya, Bapak juga mau mengevaluasi apa yang telah kamu pahami sejauh ini. Jangan lupa ya untuk membahas di rumah pasal dan juga tentang kesetimbangan. Lakukan semua dulu dalam menang. Untuk kegiatan kita pada hari ini, maka fasilitas yang sedianya di Miranda.